namanya sosial media itu viewersnya kan lebih besar ya, jadi siapa aja bisa lihat. Semua harus aktif dalam setiap kegiatan pemuda Advent. Kita pelayanannya keluar dari gereja nih. Sedangkan kita sekarang lagi pandemi, lagi COVID, di mana kita mengurangi aktivitas kita keluar. Apa yang tim PA lakukan untuk acaranya? Jadi kalau reach out itu sebenarnya kita punya di awal tahun itu udah punya banyak gitu. Kayak oke, kita mau ini ya pelayanan keluar, pelayanan akhir tahun. Bahkan kita udah ada timnya dan itu project nggak akan berhenti kayak udah kita give up, tapi itu mungkin di postpone. Jadi kita ada di reach out itu ada rencana pelayanan living in ya, yang kayak kita pergi ke daerah gitu untuk pelayanan di sana. Nah itu mungkin masih dipospon dulu, tapi udah ada rangkanya. Itu salah satu program dari reach out. Lalu yang namanya care group itu termasuk reach out. Jadi reach in and reach out. Jadi di care group itu setelah kita siap dengan tim kita akan undang orang. Itu dari bagian dari reach out juga. Bagaimana kita mengundang orang luar yang belum mengenal kebenaran, join ke care group. Dia di situ penginjilan melalui care group. Lalu ya yang terakhir yang paling besar dan paling paling terkena gitu sekarang dari tim reach out adalah ini digital content media yang kita lagi jalankan sekarang. Ada banyak, ada melalui Instagram, ada melalui podcast YouTube ini, seperti itu kan. Jadi yang paling besar adalah Instagram dan juga YouTube. YouTube dengan podcastnya, dengan video kontennya, nah itu adalah bagian-bagian dari reach out. Jadi kan kalau kita namanya sosial media itu viewersnya kan lebih besar ya, jadi siapa aja bisa lihat, itu salah satu pelayanan. Karena sosial media ini kan terkadang identik dengan hal-hal negatif gitu kan, atau misalkan hal-hal yang wasting time atau yang nggak bermanfaat gitu. Tapi bisa kita buat nih hal-hal positif dengan sharing-sharing seperti sekarang ini, gitu kan, sharing-sharing pengalaman, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita share lewat sosial media. Itu salah satu program juga dari reach out seperti itu. Itu sih Kak dari yang ada sekarang. Wah, mantap lah ya. Luar biasa nih. Nggak hanya di dalam, tapi keluar juga, bahkan sosial media pun kita semua aktifin ya. Iya, jadi nggak menghalangi ya kayak kalau pandemi ini kita tidak bisa menjangkau ke keluar, tapi kita mempergunakan nih sosial media yang ada. Apalagi sekarang kan sosial media udah banyak banget kan. Dan karena di rumah aja ya hiburan utama sih kalau menurut gue ya, gue bilangnya hiburan utama itu ya sosmed. Jadi orang-orang kan pasti akan lebih rajin lagi buka sosmed dari sebelum pandemi nih, karena ke pandemi kan masih ada aktivitas di luar kan. Jadi perlu menggunakan semua sosmednya ya sekarang ya. Apa sih challenge pada waktu buat program reach out ini? Sebenarnya sih kalau kita ngebayangin dengan kekuatan kita pasti challenge-nya besar gitu ya kayak. Tapi sebenarnya hanya dengan kita, kan kita di care group itu lebih banyak berdoa ya kan, kita baca firman dan berdoa. Lalu kita ada yang namanya sesi doa, kita doakan si ini. Pasti kan Kak Vera Magerin juga pernah ngerasain di care grupnya, kita doakan si ini, kita doakan saya lagi ada teman baru kayak gitu kan. Jadi kita doakan nama-nama ini. Jadi kalau misalkan kita langsung ngajak tamu tanpa ada pendekatan secara personal dan juga mendoakan, itu kayaknya impossible gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berdoa di care group, kita doakan sini, kita doakan sini. Lalu misalkan kita keep in touch dengan mereka, tadi di perkumpulan pemuda kami doakan kamu, gitu kan. Kami doakan kamu loh supaya kamu lancar pekerjaannya, atau supaya kamu sehat. Nah, itu sih Kak yang masih step yang kita bisa lakukan sekarang, gitu kan. Kami mendoakan kamu. Jadi dia bisa merasa, ini orang lain loh, tapi mendoakan saya. Seperti itu kan. Nah, mungkin kalau challenge selanjutnya pasti akan ada. Nah, kita kan nggak akan sendirian juga gitu kan Kak. Ada pendeta muda, dan
yang akan membantu dalam membimbing. Kalaupun nanti ada teman kita yang datang seperti itu. Tapi dengan kita mendoakan dulu, pasti nanti akan lebih lebih rileks lah gitu. Karena kan kita nggak bekerja sendiri, tapi Tuhan juga bekerja melalui doa itu. Seperti itu sih, Kak. Iya ya. Ya, tetap dirangkul juga. Benar. Jadi biar kenalan juga kan sama kita seperti apa. Apalagi kan karena online ini kan, karena virtual ini kan udah lebih susah ya pasti kan interaksinya kan. Kalau dulu kan kalau di gereja kita bisa langsung samperin, duduk di sebelahnya kita ngobrol. Kalau sekarang kan lebih challenge karena kita telepon. Dan emang pasti kan lebih beda kan perasaannya yang langsung dengan telepon, tapi saya mencoba yang terbaik juga untuk mendekati, untuk berteman dengan yang teman-teman yang baru menjadi anggota kita. Gitu. Iya, betul. Nah, dari Bang Gleman sama Brenda nih, ada nggak pesan-pesan untuk yang mendengarkan dan terutama anak-anak muda di Jaka Sampurna supaya lebih semangat lagi dalam pelayanannya, supaya lebih aktif lagi dalam acara setiap kebaktian di gereja kita? Nggak cuma gereja kita aja ya, bisa aja nanti dia pelayanan dengan kita kan ada tuh kayak gabungan kan, nah seperti itu. Oke, saya mau share sedikit saja nih teman-teman. Jadi supaya nanti viewers atau listeners kita ya, while they are driving atau sambil masak, mereka dengerin podcast ini atau sambil waktu santai mereka ngumpul sama keluarga. Jadi contoh-contoh hal-hal kita lakukan untuk bisa berkembang dan bertumbuh dari 3 sisi ya, reach in, reach up, reach out. Ya, jadi semua harus aktif dalam setiap kegiatan pemuda Advent dan tidak boleh ada yang diam. Semua harus bergerak. Itu mungkin pesan utamanya. Semua harus bergerak mengikuti program yang ada, mengikuti aturan yang ada, dan tidak boleh ada yang diam. Karena kita semua harus menjadi bagian dari epic movement, Jaka Sampurna Epic. Ada beberapa contoh yang saya mau share. Ya. Kalau kita melibatkan orang-orang, itu pasti akan beda hasilnya. Everybody love their mom, ya pastinya. Dan ketika orang tua, khususnya kalau ibu yang hubungin saya, itu beda lagi nih tanggapannya. Apa yang saya bilang adalah gini, ada yang tidak datang PA, tidak datang sekolah sahabat. Kita cari terus, kita hubungin terus. Bahkan ulang tahun kita rayakan dan kita kasih hadiah. Yang kasih feedback ke saya itu bukan anaknya, orang tuanya. Kalimatnya simple, saya bisa kasih lihat WhatsApp saya. Kalimatnya gini, tidak datang atau tidak ada, tapi kakak-kakak tetap mencari adiknya. Terima kasih sudah mencari adiknya gitu. Wah, saya pas baca itu saya menangis. Ya, ternyata hal yang simpel yang kita lakukan itu kena ke hati orang tua tersebut. Bukan demi hati orang tuanya, tapi mungkin itu jawaban doa dari orang tuanya supaya anaknya juga bisa ikut lagi. Saya juga nggak tahu kan. Tapi orang tua itu secara sincere mengatakan itu. Ada juga yang orang tuanya bilang, Kak terima kasih. Anak saya sudah dijadikan MC di gereja acara PA. Saya mau anak saya lebih terlibat lagi. Saya bilang, sama-sama Bu, terima kasih Bu atau Kak. Ya, Kak terima kasih. Bukan saya yang bikin dia jadi MC. Tapi saya akan sampaikan kepada orang yang bikin dia jadi MC. Dia care group Yusuf. Jadi saya bilang bukan saya yang bikin. Itu Adrian sama Gladys yang bikin. Tapi puji Tuhan, kalau dengan cara itu semua orang bisa jadi actively participate. Ya. Ada lagi yang saya hubungin, anaknya di-reject, di-block, diapain semua segala macam. Terpaksa saya harus telepon orang tuanya. Disitulah orang tuanya curhat. Wah terima kasih nih kakak-kakak udah hubungin. Memang saya ada concern dengan anak saya. Anak saya nggak mau ikut ibadah online. Tolong dibantu dulu pendekatan dari kakak-kakak, mungkin bisa. Nah, kalau dalam case-case kayak gini, kita coba deketi orang tuanya, kita doakan. Saya udah minta tolong nih kalau udah kayak gini ke Pak Pendeta. Biasanya ke Pak Pendeta Muda. Tolong Pak Pendeta Muda dilawat beliau. Yang terakhir nih masih fresh from the oven. Ya, teman-teman kemarin ngeliat PA kan? Coba siapa yang bawa acara PA? Shen. Ya, Shen ya. Kenapa gue pilih Shen? Terus terang itu pilihan Eben, Kristi, dan saya. Pilih Shen itu di grup kami ya. Kita ingat Shen dulu, waduh, ini kalau kita buka folder, dulu mungkin saya pembina dia waktu dia di Pathfinder, tapi dia grown up man, udah gentleman dia sekarang. Yang saya suka adalah, honestly speaking, dulunya dia tidak terlalu aktif di care group Benjamin. Betul ya Kristi ya? Tapi dia adalah orang ketika dia join, dia nggak akan pernah bilang enggak untuk bagian dia. Pasti apapun itu. Begitu dia udah nyemplung, dia akan berenang dan dia akan menyelesaikan race itu. Itu Shan. Jadi Shan itu ketika kita bilang pembicara, nggak ada loh dia bilang, jangan saya bang, atau apa, nggak ada. Yes, I will do that. Dan dia komit bahwa, bang topik saya seperti ini. Kira-kira cocok nggak bahasnya kayak gini? Kira-kira cocok nggak dibuat
seperti ini. Oke, gue bilang carry on man, dengan pengalaman lo, dengan ayat-ayat Alkitab yang lo punya, apapun yang lo tahu, just share. Kalau butuh latihan kita akan bantu. Tapi dia sangat pede sekali dan dia mendeliver menurut saya sangat baik kemarin. Dan setelah itu Kak Ermin hubungin saya, ya. Kak Ermin bilang, wah terima kasih sudah dilibatkan anak saya dalam program menjadi pembicara. Saya nggak nyangka, saya juga nggak aware pengumuman di gereja. Kita bilang ya puji Tuhan Kak, it's time untuk regeneration, ya. Dan buat gua secara pribadi ngelihat adik-adik gua yang tampil di depan membawakan topik-topik atau activity yang ada di gereja itu priceless lah ya, priceless. Karena itulah hasil dari didikan Jaka Sampurna. Kita di care group atau tim PA hanya bisa encourage, membantu apa yang perlu dibuat, meyakinkan rata orang-orang yang orang tuanya kasih feedback ke kita, itu mereka itu bukan tipe orang yang nolak-nolak. Ya, nolak-nolak. Ini ada satu lagi nih. Ya. Pernah dengar Arya ngomong? Jarang. Wah, jarang kan? Dengar Arya ngomong kan? Iya. Membuat Arya ngomong, membuat dia menyalakan kamera dan memimpin kita, menunjuk koordinator. Itu salah satu yang membuat kita, wah, oke nih. Artinya, ikut special song juga Bang? Oh ya, ikut special song juga. Ya, dia bukannya males ya, cuman kan tahu kan kalau Arya itu kan orangnya memang pendiam gitu. Terus kita bilang, ayo nih gimana nih, ayo. Dan akhirnya beliau juga mau untuk participate special song. Dia nyalakan kamera. Memang setiap orang tercipta beda-beda ya. Ada yang pemalu, ada yang talkative, ya. Tapi orang-orang yang pemalu akhirnya mau aktif di gereja juga baik sekali. Dan kita juga lakukan approach kepada orang tuanya untuk kita saling support. So, poin gue tadi adalah, guys, kita bisa sama-sama belajar bahwa hal-hal yang simple itu ternyata bermakna bagi orang-orang teman-teman kita. Dan saya yakin kalau hanya orang-orang muda satu care group diduplikasikan ke care group kedua, care group ketiga, care group keempat, diduplikasikan ke seluruh care group, pastinya gereja kita tuh bertumbuh gitu semuanya. Ketika semuanya melakukan perannya masing-masing. Nah, jadi makanya tadi aku minta izin, boleh nggak saya kasih sedikit gambaran ceritanya, ya? Karena kalau dengan adanya cerita real, teman-teman bisa ngelihat, oh ada nih. Dan saya juga cerita ke teman-teman PA Epic, plan kita tuh bukan plan yang ngawang-ngawang gitu. Ini real. Kalau mau dilakukan, banyak orang-orang akan merasa terberkati. Dan sebelum kita jauh pergi keluar, salah satu program kita akan keluar, mari kita sama-sama lihat di dalam dulu juga gitu loh ya. Bahwa semua harus bergerak, semua harus participate, semua harus ambil bagian di dalam program gereja kita. Itu mungkin yang bisa aku share ke teman-teman. Wah, mantap, luar biasa. Kalau Brenda gimana nih? Kalau dari Brenda? Kalau aku untuk terakhir aja ya kayak untuk terakhir seperti tema kita juga total member involvement. Jadi nggak ada kamu nggak seru. Untuk ketemu ke semua teman-teman pemuda Advent dan juga viewers dimanapun kita berada, kita harus tahu, oh nggak ada kita nggak akan seru nih, nggak ada kita nggak akan bisa nih, kan? Kalau kita udah punya perasaan itu, motivasi itu, kita akan aktif dimanapun kita berada. Jadi Jaka Sampurna Youth epic. Itu dari aku, Kak. Wah, mantap. Jaka Sampurna memang epic. Luar biasa, luar biasa. Memang tim PA kita tuh luar biasa banget, Green. Mereka tidak hanya mengerjakan job description-nya mereka, namun mereka benar-benar berkecimpung, menjiwai gitu, sehingga memang udah kayak gembala aja, Green. Sebenarnya mah. Kenapa tuh? Kayak gembala, belum lah. Kalau ada yang hilang dicariin ya. Emang harus gitu, betul Kak. Betul. Harus seperti itu ya. Benar-benar. Memang juga karena tim PA konsisten, pasti sih namanya juga manusia ya, pasti ada kalian ada yang berpikir, aduh kenapa ya gini, kapan ya berakhir, pasti aku yakin banget itu pasti pernah terlintas sama kalian. Pasti banget. Namanya juga manusia dan juga kadang-kadang kan, aduh ini masih lama nih akhir Desember. Cuman dengan semangat kalian, pasti kalian juga kan di internal kalian pun di tim PA pasti kan saling mendukung kan, ada yang saling mengingatkan juga. Jadi itu kenapa kita setiap Sabat
selalu ada acara PA, kebaktian PA. Ini ya Kak Fer ya, aku tuh pernah jadi staff PA juga. Dan aku juga bersadar waktu ada pendeta yang ngomong gini, kebaktian PA itu adalah kebaktian paling tersulit selama kebaktian satu sabat. Karena kalau sabat, semuanya ada susunan acara yang bahkan sampai lagu buka, lagu tutup, lagu tema tuh semuanya udah ada. Khotbah pun kan juga ada kan, udah jelas. Dua syafaat, ada persembahan, ada lagu pujian, sudah settle, ada semuanya. Benar. Sedangkan kan kalau PA tidak ada sama sekali nih, nggak ada dari conference harus bilang acara PA tuh A, B, C, D, E, F. Itu diberikan kebebasan sendiri untuk anak muda. Disitulah juga biar anak muda bisa berkreasi juga untuk seperti apa. Itu tuh paling susah karena apalagi kan anak muda kan bosenan ya. Benar. Itu Kita harus kreatif. Berapa bulan gini doang, nggak mungkin kan. Jadi staff PA tuh pasti akan berpikir lagi, kita ngapain lagi ya, makanya ngundang apa lagi ya, topiknya apa nih, bagi topik setiap sahabat harus bikin tagline judulnya yang menarik gitu kan, kayak kalau YouTube tuh clickbait-nya ya, yang bawah-bawahnya itu judulnya tuh seperti apa. Nah, itu kan yang Brenda juga lakukan kan untuk pengumuman kata-katanya apa nih, seperti apa yang harus dilakukan nih, biar nggak bosen, kayak gitu. Makanya untuk staff PA ini emang luar biasa banget loh. Luar biasa. Harus memikirkan segala hal. Benar-benar. Kalau pelajaran yang aku dapat, memang poin-poinnya tuh konsisten sih. Konsisten. Apapun yang terjadi, tetap harus ada acara PA. Tetap harus jalan kegiatan PA. Program juga harus jalan konsisten. Dan kekeluargaan. Itu dan semua important thing. Itu bisa menguatkan tim dan juga menguatkan anak-anak muda juga di Jaka Sampurna. Jadi kita semua jadi kekeluargaan gitu. Dari hal simpel aja ya, dari menghubungi aja kayak biasa gitu. Jadi nggak perlu kita mikir sesuatu yang besar untuk suatu perubahan, tapi suatu yang kecil-kecil aja tuh juga bisa ternyata. Bisa membuat perubahan. Nah, semoga ini juga nggak hanya staff PA aja yang melakukan ini, tapi kita semua yang mendengarkan dari segala umur, untuk orang tua juga, anak-anak muda yang lainnya juga, untuk anak-anak yang masih kecil-kecil yang di PA Junior juga bisa melakukannya, kayak gitu. Iya. Hebat staff PA tahun 2021. Semoga juga nanti staff PA selanjutnya yang 2022 tetap semangat juga, konsisten, jangan menyerah ya. Ya, tetap semangat. Staff PA nih. Ya, Memang tadi waktu aku bilang pas ada yang rasa bosan langsung ketawa juga nih. Karena terus terang gini, ya kita harus manage orang dan kita hidup dalam new normal. Kalau kita offline, at least gue 1 kali seminggu gue akan ketemu kalian. Ini gue nggak ketemu loh. Terus tiba-tiba siapa nih si Gleman hubungin gue lagi, minta tolong program, minta tolong ini itu. Dan sedikit curcol juga, saya memanage 7 orang di dalam tim PA. Ya, kan yang kalian dengar kan, ini idealnya banget kan? Semuanya bergerak bersamaan. Ya, tapi memang perlu diakui 8 kepala itu harus disatukan dalam satu goal objektif. Tidak mudah, tapi ketika itu sulit ya, dari awal kita udah sama-sama berdoa, saling aja ngingetin, ingat ya tujuan kita ini, tujuan kita ini, tujuan kita. Once tujuannya satu, 8 kepala ini akan bergerak bersama-sama, karena 8 kepala inilah yang menentukan berapa? 80-an orang muda di Gereja Jaka Sampurna, semua konten yang akan masuk ke 80 anak-anak itu dari 8 kepala ini, ditambah tim Pathfinder, ditambah tim Adventurer dan PA Junior. Jadi memang butuh daya tahan yang tinggi lah Kak Green ya, memanage anak-anak muda, juga memanage tim internalnya ya, kira-kira that's the art lah ya. Iya. By the way, kira-kira kapan sih pemilihan di gereja? Bulan depan ya? November ya? Berarti udah bisa senyum-senyum dong kita sekarang. Oktober bisa mulai. udah siap, Bleman mah udah siap-siap di departemen pria Advent. Oh no. Enggak maksudnya tidak mengincar dan tidak ada apa-apa. Cuma maksud saya tadi karena Kak Green ngomong kayak gitu kan. Ya, karena Kak Green ngomong kayak gitu kan, it's time untuk regenerasi. Saya terus terang senang banget berkolaborasi dengan orang-orang muda karena ya enak lah ya, muda lah, paling muda di antara anggota majelis yang lainnya. Ya kan, jadi karena departemen kita yang muda-muda, jadi paling muda juga, bergaulnya sama kalian-kalian. Jadi ya orang-orang muda seru lah. Jadi berasa muda terus ya jadinya. Berasa muda terus. Tapi harus ingat juga bahwa
ada legacy yang harus kita tinggalkan dan kita lakukan untuk orang-orang muda, dan juga ada tongkat yang harus diserahkan. Hopefully setiap orang-orang muda baik yang mendengarkan atau yang mengikuti program PA dapat merasakan adanya berkat dengan epic ya. Jadi ini bukan sekedar slogan epic. Waktu kemarin nih sempat ada ngobrol-ngobrol juga sebenarnya. Jadi bukan karena staff PA, bukan karena epic, tapi semoga dengan keterlibatan kita dalam program PA ini, orang tua di rumah, adik kakak, pasangan kita, pacar kita, gebetan kita, teman sekolah, guru bisa melihat, ternyata Green bersinar mukanya, Nauli bersinar, Adrian bersinar mukanya, Steven, siapa lagi, semua orang-orang muda Jaka Sampurna, mukanya bersinar. Kalau nggak ada gunanya kita datang PA. Ya, karena kalau nggak apa gunanya kita ketemu Tuhan. Tapi ketika kita menjadi anak yang epic, kita harapkan kita bisa belajar seperti Musa. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, dia turun, semua orang lihat muka dia bersinar. Ya, itu yang diharapkan. Adanya sinar terang Tuhan di dalam wajah dan kehidupan orang-orang muda Jaka Sampurna. Amin. Thank you banget nih, Gleman sama Brenda. Hari ini udah sharing-sharing, cerita-cerita program PA kita selama tahun ini apa yang sudah dilakukan, dan inspirasi-inspirasi untuk yang mendengarkan supaya bisa lebih merangkul lagi yang lain, dan tidak menyerah, dan tetap konsisten, kayak gitu. Apapun itu yang kita lakukan, pasti ada hasilnya. Amin, amin. Sampai di sini podcast kita. Thank you so much for watching and listening. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke semuanya. See you on the next video. Bye-bye. Bye.